Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Mutiara Syifa di Himara Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu. Another day, another anak Olimpiade Mandua Kebumen. Jadi kita perkenalan dulu kali ya, dari yang sebelah kiri dulu mungkin. Boleh perkenalan? Masa pakai saya sih? Nggak apa-apa, terserah. Sebelumnya nama aku Syifaini Mudrika dari kelas 11 IPA 1. Oh ya, halo, aku Aulia Salsabila dari kelas 11 IPS 1. Nah, boleh dijelasin nggak sih kalian ini tergabung di tim Olim Mapel apa? Kalau aku sendiri mapel matematika. Aku ekonomi. Dari dua cabang yang berbeda ya, tapi mereka sama-sama berjuang buat Mandua Kebumen. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya kalian masuk ke tim Olim tuh dari kelas berapa? Terus apa yang membuat motivasi kalian sampai akhirnya memilih untuk jadi tim Olimpiade Mandua Kebumen? Mungkin dari awal dulu mungkin. Ya, jadi aku gabung ke tim Olimpiade itu pas kelas 10. Awal-awal kelas 10 itu kan ada mat sama, di situ ada pengenalan tentang ekstrakurikuler. Nah, di situ ada pengenalan Olimpiade. Nah, karena waktu itu aku kan ada di kelas prestasi, jadi diwajibkan untuk ikut Olimpiade kan pada kala itu. Nah, terus waktu itu aku bingung, untuk IPS kan ada ekonomi juga sama ada geografi kalau untuk bidang IPS. Nah, di situ awalnya aku bingung nih, mau ekonomi atau geografi. Terus kan aku juga sempet tanya ke kakakku karena kebetulan dulunya dia juga anak OSN kan, anak Olimpiade. Nah, terus kayak dikasih saran, kayaknya kalau pengen yang IPS banget nih ekonomi. Nah, terus dipikir-pikir lagi, ya udah deh, pilihan 1 ekonomi, pilihan 2 geografi. Terus pas lagi tesnya, atau kalau nggak salah ada tesnya apa nggak sih? Nggak ada ya. Terus waktu itu masuk kelasnya jadinya ekonomi. Akhirnya jodohnya sama ekonomi ya. Kalau Syifa sendiri? Kalau aku dulu itu kan waktu aku tergabung di Olimpiade itu kelas 10. Jadi waktu kelas 10 itu ada pendaftaran Olimpiade itu pakai G-form, dan kebetulan wali kelas aku itu pembina Olimpiade, Bu Intan. Jadi waktu itu Bu Intan woro-woro ke kelas, ayo ini pada ikut Olimpiade. Awalnya aku tuh bingung ya, Olimpiade tuh di Mandua itu sama nggak sih kayak di MTS. Terus aku iseng-iseng nyoba masukin mapel matematika sama informatika waktu itu. 2 pilihan kan. Akhirnya setelah beberapa waktu ada Olimpiade secara offline, itu aku masuknya di matematikanya, bukan di informatikanya. Tapi emang suka hitung-hitungan gitu ya? Sebenarnya aku itu suka hafalan, cuma karena pada waktu itu aku bingung milihnya mapel apa, jadi aku tuh pilihnya matematika karena matematika itu kayak basic dari semua mapel perminatan IPA gitu. Kayak dasarnya ya. Oke. Terus ingat gak sih kayak pertama kali jadi anak Olim itu ada event besar pertama kali itu apa? Terus gimana perasaannya akhirnya bisa ikut event itu? Kalau aku sendiri waktu event pertama aku itu matematika ria yang diselenggarain sama IPB. Waktu itu aku kelas 10 waktu itu sekolahnya masih daring, belum offline. Dan waktu itu aku inget banget pembimbing Olimpiade Matematika Bu Evi itu ngechat aku, "Mbak, ayo Mbak ikut event ini dari IPB, lumayan beasiswanya." Terus aku, "Oh iya Bu, coba, aku pengen coba." Terus lombanya itu dilaksanakan di aula madrasah. Waktu itu masih banyak kelas 12, waktu itu kelas 10, kelas 12 itu masih banyak yang ikut. Jadi sekarang mereka udah jadi alumni ya? Iya, udah jadi alumni. Aku masih bingung banget, aku masih kelas 10 nggak tahu apa-apa, baru juga tergabung. Aku tanya-tanya nih sama kelas 12, ini tuh materinya gimana, sebenarnya apa aja, biasanya yang keluar di Olimpiade tuh apa aja. Kira-kira aku baca silabusnya, terus mempelajari materinya, dan itu event pertama aku ngerasa seneng banget sih. Karena gimana ya, aku juga jadi bukan terlatih sih, nambah pengalaman gitu ya. Pengalaman. Kalau Aul? Kalau aku di Mandua itu lomba ekonomi yang paling terbesar eventnya itu adalah OSN. OSN waktu itu pas kelas 10 dimulai dari kabupaten. Tapi kan kalau OSN itu persiapannya itu kan lama kan, cukup lama, beberapa bulan. Nah, di sela-sela persiapannya itu kita juga disuruh buat ikut lomba-lomba penunjang buat latihan. Nah,
salah satunya waktu itu aku juga pernah ikut Kosmi, terus sama lomba-lomba online yang lainnya. Nah dari situ, dari lomba-lombanya juga kan kita jadi tahu kan sedikit karakteristik tentang soal-soal olimpiade kayak itu gimana, dan dari soal-soalnya kita mungkin bisa belajar terus nyari pembahasan soal dan yang lainnya juga. Jadi kalau event pertama yang terbesar itu OSN, tapi di persiapannya, di waktu-waktu persiapan disambi juga lomba-lomba yang lainnya. Terus katanya dekat-dekat ini kalian mau ikut lomba KSM ya? Bener? Ya, Terus kemarin kalian juga abis sambil latihan gitu. Boleh diceritain gak sih persiapan mau menuju KSM 2023 ini? kalau untuk persiapan KSM 2023 kan kebetulan kita juga tahun lalu sempat ikut KSM kan. Nah, kalau karakteristik dari KSM itu kan emang KSM, kompetisi sains madrasah. Ini kebanyakan pasti ada integrasi, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis, juga sama ada bahasa Arab. Nah, kalau untuk persiapannya kita itu pastinya tentang silabusnya itu kan mirip-mirip sama soal OSN. Jadi untuk materi umum mungkin kita udah belajar di sebelum-sebelumnya, cuman kita tinggal mematangkan. Nah, yang jadi PR buat kita sekarang itu adalah tentang integrasinya. Ada tentang ayat Al-Qur'annya, hadisnya, sama bahasa Arabnya, itu yang masih banget kita harus kejar, karena itu cukup banyak banget kan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak semisalkan aku di ekonomi, wah di Al-Qur'an banyak banget nih ayat-ayat tentang ekonomi, terlebih lagi hadis, juga nanti bahasa Arabnya akuntansi pakai bahasa Arab. Wah, Berarti itu kayak penerapan pelajaran Islam juga ya di dalam pelajaran umum gitu. Wah, keren banget. Terus kemarin katanya kalian abis latihan buat KSM ini di lomba POSI ISC Jawa Tengah 2023 dan dua-duanya ini mendapatkan medali emas. Keren banget. Boleh diceritain gak sih kayak tujuan awal ikut POSI gitu? Kalau aku sendiri waktu itu dari pembina Olimpiade Bu Intan itu nge-share brosur, nge-share poster tentang POSI. Terus kebetulan aku terpilih jadi salah satu tim KSM 2023 dan POSI itu kan buat pra KSM gitu. Terus aku tertariknya karena buat ngelatih diri aku buat besok di event yang besar, event KSM itu supaya bisa gimana ya, bisa Udah terbiasa gitu ya. udah terbiasa. Sebagai batu loncatan juga gitu ya. Kalau Aul? kalau aku ya awal ikut POSI juga sama kan, kayak memang kita di grup Olimpiade emang udah di-share tentang brosurnya, terus kita juga disuruh buat lomba itu sebagai persiapan juga. Dan emang kebetulan ternyata di soal POSI itu juga banyak banget integrasinya. Kayak ada ayat Al-Qur'annya, terus juga ada kemarin juga sempat ada soal pakai bahasa Arab gundul. Wah, soalnya jawabannya sama-sama pakai bahasa Arab gundul. Dan Tapi itu tentang pelajaran ekonomi gitu. tentang ekonomi. Jadi kayak satu kata itu pakai bahasa Arab, kita nggak tahu artinya, ya udah berarti kita nggak bisa jawab. Nah, kalau olimpiade gini kan kayak yang tadi udah diceritain ya, kayak persiapannya lama, pasti sibuk banget juga. Kalian ada tips-tips nggak sih buat temen-temen yang kayak mau bagi waktu gitu untuk pelajaran, belum lagi kalau di asrama gitu kan, ada tips nggak sih buat bagi waktunya? Kalau tips dari aku, yang penting kita itu tahu mana waktunya buat belajar. Kayak kalau misalkan aku di asrama ya, mana waktunya buat belajar, mana waktunya buat ngaji jamaah, sama kadang kan kalau di asrama kayak kita nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, kapan waktunya kita beres-beres. Nah, jangan sampai kayak waktunya ngaji, mungkin kalau kita terlalu rajin buat belajar, sebenarnya kan itu nggak menempatkan sesuai tempatnya kan. Jadi kalau ada waktu luang nih kita gunain buat belajar. Terus kalau malam memang waktunya buat belajar, ya udah kita waktunya belajar. Dan kalau misalkan kita kayak udah mulai puyeng nih sama materi olimpiade sama bidang kita, ya kita beristirahat dulu lah. Misalkan kayak kalau di asrama kita kayak ngisi energi kita dengan ngobrol sama teman, terus main-main ataupun pergi sama teman juga nggak apa-apa sih. Jadi yang terpenting kalau menurut aku tipsnya itu adalah enjoy aja sih, jangan semuanya dibikin beban. Kalau misalkan kita dibikin beban, aduh nih Oli materinya masih banyak, belum bisa mahamin materinya, terus juga di asrama kebanyakan ngaji, kebanyakan tugas yang lainnya juga, kayak aku nggak sempat belajar. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita enjoy terhadap
apa yang udah menjadi tugas kita, lakuin tugas kita dengan ya apa sih ya bahasanya, dengan baik, tapi yang terpenting nggak usah dibikin beban. Harus balance lah ya, Iya. happy-happynya tetap dapet gitu ya. Kalau dari Syifa ada nggak? Kalau aku itu tipe orang yang kalau belajar itu nggak suka keramaian. Jadi aku berusaha, kalau di sekolah nih kan ada, kalau untuk olimpiade ada ruang olim sendiri. Jadi aku kalau belajar itu ya harus di situ. Soalnya di situ kan tempatnya lumayan tenang juga. Terus kalau di rumah aku berusaha membagi waktu, mana waktunya aku main HP, mana waktunya aku untuk belajar, mana aku juga ngaji kan di rumah, mana waktunya buat ngaji. Terus kalau aku itu tipe orang yang kalau belajar itu malam-malam. Jadi biasanya tuh aku habis ngaji tuh tidur dulu, terus tengah malam itu biasanya aku bangun belajar. Itu menurut aku harus cari waktu yang otak aku tuh cepet nyampe di otak. Kayak cari masa produktif otak orang kan Iya. beda-beda gitu ya. Oke. Terus ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir. Kalian bisa kasih kesan, mungkin pesan kali ya, pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga nih berprestasi kayak kalian, atau buat adik-adik kelas kalian yang besok mau ikut Olim, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Syifa mungkin? Coba dulu nih. Kalau aku pesannya jangan pernah takut untuk mencoba, dan kalau misalnya kalian udah masuk, udah mencoba, itu jangan takut untuk kalah. Karena ya kembali lagi dengan kata-kata pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita nih membandingkan ya kemampuan kita dan kemampuan orang lain, itu sebenarnya bukan hal yang bagus sih. Kan kemampuan tiap orang itu beda-beda. Aku membandingkan dengan orang yang udah mungkin juara OSN tingkat nasional, sedangkan kemampuan aku dengan kemampuan dia juga beda-beda. Dan gimana ya, pokoknya kalau mau mencoba apapun itu jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan pernah menyerah. Kayak gini aja contohnya ya, kamu mau bandingin sama Aul juga mapelnya aja udah beda ya, udah iya. nggak bisa. Kalau dari Aul ada pesan-pesan? Kalau pesan dari aku buat yang sedang ikut olimpiade ataupun buat kalian adik-adik kelas yang calon yang bakalan ikut olimpiade, kunci dari keberhasilan di olimpiade itu adalah ketekunan. Ketekunan dalam kalian belajar, ketekunan dalam kalian berdoa, itu adalah menjadi kuncinya. Dan salah satu hal yang menurut aku penting banget adalah jalur langit ya. Jalur langit, kita banyakin berdoa, banyakin berzikir juga. Dan aku pernah dapat pesan dari orang itu, kalau misalkan kita mau event atau kayak ada lomba, kita minta doa kepada orang sebanyak-banyaknya, mau ke siapapun yang kita kenal ataupun bahkan yang nggak kita kenal pun kita boleh mintain doa, karena kita kan nggak tahu doa siapa yang lebih cepat dikabulin. Nah, jadi pesan dari aku untuk kalian yang pengen sukses di olimpiade itu ada 3. Yang pertama itu adalah ikhtiar, bagaimana cara kalian belajar. Kemudian adalah tawakal, selalu libatkan Allah dalam segala hal. Dan yang ketiga itu adalah kebaikan kepada diri kalian sendiri dan juga orang lain. Nah tuh boleh banget dicatat, jangan lupa pokoknya ya buat next generationnya Mbak Aul dan Mbak Syifa. Oke, kayaknya untuk kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak waktunya. Semoga nanti kita ada waktu untuk sharing-sharing lagi ya. Amin. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat selalu tontonin terus podcast Himara. Kalau gitu sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.